Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Prabowo Subianto, sebagai Presiden Indonesia, sering menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dalam berbagai pidato dan kesempatan publik. Dalam retorikanya, ia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah pernyataan ini sekadar retorika atau mencerminkan komitmen nyata untuk mengatasi persoalan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Saya, sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti. Mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Komitmen Prabowo, retorika atau realita? Prabowo memiliki peluang untuk membuktikan bahwa komitmennya bukan sekadar janji kosong. Namun, upaya pemberantasan korupsi memerlukan lebih dari sekadar ucapan, diperlukan langkah konkret dan sistemik, termasuk reformasi institusi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Jika kita melihat rekam jejak pemerintahan sebelumnya, seringkali agenda pemberantasan korupsi terkendala oleh kompromi politik dan lemahnya integritas di berbagai lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesungguhannya, Prabowo harus memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak terjebak dalam konflik kepentingan politik atau sekadar menjadi alat legitimasi pemerintahannya. Mengapa korupsi tidak pernah habis? Korupsi di Indonesia menjadi tantangan yang sulit diberantas karena beberapa faktor. Budaya dan sistem yang korup. Korupsi telah menjadi budaya di beberapa sektor, didorong oleh sistem birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya transparansi. Lemahnya penegakan hukum, banyak kasus korupsi yang tidak tuntas atau pelakunya mendapatkan hukuman ringan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa korupsi bukanlah kejahatan serius. Minimnya keteladanan, banyak pejabat tinggi yang terseret kasus korupsi, sehingga memberikan contoh buruk bagi bawahan mereka. Insentif ekonomi untuk korupsi, gaji yang rendah dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali menjadi alasan di balik perilaku koruptif. Mengapa pejabat tidak takut korupsi? Pejabat tidak takut melakukan korupsi, karena kurangnya efek jera dari sistem hukum. Hukuman yang ringan, fasilitas mewah di penjara, serta proses hukum yang lambat membuat mereka merasa aman dari konsekuensi serius.
Selain itu, impunitas terhadap pejabat tertentu yang memiliki jaringan politik kuat juga menambah rasa kebal hukum. Harapan kepada Prabowo. Untuk membuktikan komitmennya, Prabowo harus segera mengambil langkah strategis, seperti memperkuat KPK, memberikan dukungan penuh kepada KPK, termasuk independensi operasional dan anggaran. Meningkatkan transparansi, memastikan semua anggaran pemerintah dan proyek pembangunan dapat diakses publik secara real-time. Hukuman berat, mendorong pemberlakuan hukuman maksimal bagi koruptor, termasuk penyitaan aset secara penuh. Edukasi dan reformasi budaya, melalui kampanye anti-korupsi, reformasi birokrasi, dan penerapan teknologi untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat publik. Keteladanan kepemimpinan, Prabowo dan kabinetnya harus menunjukkan integritas tinggi sebagai panutan, termasuk dalam gaya hidup sederhana dan pelaporan kekayaan secara transparan. Rakyat Indonesia sudah lama muak dengan korupsi, dan kesabaran mereka menipis. Prabowo memiliki kesempatan historis untuk membawa perubahan nyata. Jika ia berhasil, namanya akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil melawan korupsi. Sebaliknya, jika hanya berhenti pada retorika, rakyat tidak akan segan memberikan penilaian keras pada pemerintahannya. Swagger down the street with your